Bapa, setelah kami memasuki rangkaian acara persiapan untuk mendengarkan firman-Mu, saat yang teduh ini Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapin hamba, agar apa yang hamba sampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sahabat saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat sahabat. Terus terang saya agak kaku berdiri sini jam khotbah. Benar, agak kaku. Walaupun di tempat lain saya sering khotbah, tapi tidak apa-apa. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara tadi saudara Tambunan sudah katakan Yohanes pasal 11 itu ada bisa 4 jenis khotbah disampaikan. Yang pertama masalah rumah tangga, keluarga. Lalu yang kedua masalah penginjilan, pelayanan kita. Yang ketiga adalah masalah karakter, kehidupan kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Dan yang keempat, kebangkitan dan hidup itu Lazarus. Saya tidak menceritakan semua khotbah ini, tapi saya fokus mengenai Lazarus, kebangkitan dan hidup. Ya. Dan saudaraku, ini saya sarikan dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid kedua pasal 58, lalu manuskrip halaman 295, Message to Young People halaman 117, The Testimonies jilid 6 halaman 230, Early Writing halaman 165, Bible Commentary 111, The Great Controversy 249, Christ of the Lesson 265, dan Selected Messages jilid 1 halaman 304. Semua ini boleh saudara download di internet. Sekarang sangat canggih. Bahkan kalau saudara tidak agak susah mencari, minta ke GC. Tolong kirim buku ini, langsung mereka kirim. Jadi pengetahuan itu semakin bertambah-tambah sesuai dari lagu son kita angkat nafiri ya. Siapa bisa hafal? Nomor berapa itu angkat nafiri? Yang baru. Ada yang hafal? Wah, nggak ada yang hafal. Tadi kalau ada hafal saya ucapkan terima kasih. Ya, nggak ada. Dan terima kasih kepada istri saya untuk nyampein cerita anak-anak. Sebenarnya saya pengen tadi mau cerita anak-anak, tapi nantilah kalau dikasih kesempatan. Ya, mengharap juga kalau ini ya. Ya, cerita anak itu bagus. Saya lihatin tadi anak-anak semua, senang sekali lihat anak-anak. Ya, saya sangat senang lihat anak-anak. Dan itulah penarik istri saya kepada saya, karena saya sangat dekat sama anak-anak. Walaupun banyak laki-laki lain mendekati dia, tapi begitu langsung dia jatuh cinta sama saya. Jadi laki-laki mengambil hati wanita, usahakan engkau dekat sama anak-anak, anak-anak kecil. Gimana tekniknya? Pelajari. Elis, mana Elis? Mana Elis? Terima kasih lagu pujiannya, sangat kena dengan khotbah saya. Ya, walaupun beribu ada sekitar banyak badai, topan segala macam. Kalau Yesus beserta kita, menolong kita, kita selamat, tetap selamat. Terima kasih banyak Elis, semoga engkau diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran dan berguna dalam pelayanan dalam gereja. Tadi di lagu pujian dari Mega, itu juga sangat kena dengan khotbah saya. Ada seseorang yang selalu mendoakan engkau, menolong engkau. Selalu menolong kita, ada selalu orang menolong kita. Selalu perhatikan. Walaupun kelihatan itu mungkin sangat jauh, ya, kelihatan tidak mungkin, tidak masuk di akal, tapi selalu ada yang menolong kita. Ya, terima kasih akan saudari Mega yang sudah menyampaikan satu lagu kami yang keluarga yang didoakan. Terima kasih kepada pendeta, majelis dan khususnya ibu rumah tangga kita, saudari Eli. Yang sudah memberikan kesempatan pada kami didoakan sepanjang bulan ini. Nah, saudara yang berkati Tuhan, pelajaran mengenai Lazarus ini ada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Secara singkat saya katakan, Lazarus dengan kakaknya Maria dan Marta, keluarga yang sangat dekat kepada Yesus. Menurut penelitian dari para ahli Alkitab, arkeologi, maka katakan Yesus ada 11 kali berkunjung ke rumah Lazarus.
tiap kelelahannya dia datang. Nah, saya tidak mengupas masalah rumah tangga ini kenapa Yesus sampai 11 kali berkunjung ke rumah Lazarus, tapi itu satu hal yang sangat indah bagi kita. Bagaimana dikatakan begitu bahagianya. Satu ketika sementara Yesus menginjil satu tempat di seberang sungai Yordan, datang utusan kepadanya. Kalimatnya, mari saudara buka Alkitab saudara di Yohanes pasal 11. Buka Alkitab saudara. Sekarang tidak ada alasan kita tidak punya Alkitab, karena di HP juga sudah ada Alkitab, ya, sudah ada Alkitab. Jadi saudara bisa lihat di sana bagaimana dikatakan di situ satu kalimat, ya, yang sangat sederhana, ya, yang diberikan pada kita. Lazarus yang kau kasih itu sakit. Sakit. Luar biasa kan sini di ayat yang ketiga. Yang engkau kasih itu sakit. Nah, saudara, biasanya apabila seorang pendeta kah atau mungkin pendotua jika katakan ada yang sakit, maka segera ambil waktu untuk berkunjung melawat, ya. Bagaimana supaya segera mungkin, ya, yang sakit ini bisa dibikin kekuatan, bisa kedorong semangat. Ya, walaupun kita secara manusia mungkin tidak bisa menyembuhkan, tapi dengan kunjungan kita, doa kita, ada motivasi, maka adrenalin tubuhnya, sel-sel tubuh akan bisa memberikan dorong semangat, membuang segala penyakit. Ya, bukan demikian Dr. Selvi? Kalau kita semangat, gembira kan ada pengaruh tubuh kita lebih kuat, lebih semangat mendorong penyakit keluar, membuat kita lebih sehat. Nah, jadi tetapi yang aneh, ketika itu berita datang, Yesus tetap tenang. Dia tenang aja, tetap bekerja. Sampai murid-muridnya heran, kenapa ini ya Tuhan ini tidak langsung berjalan bergerak. Padahal jarak dari tempat dia berada ke Betania itu kurang lebih sekitar, kalau jalan cepat orang dewasa 3 jam, tapi mungkin bisa 4 jam. Gak terlalu jauh. Tapi kenapa? Tapi tetap aja. Apakah dia nggak peduli kepada Lazarus? Setelah hari kedua, tiba, masuk ke hari ketiga, lalu Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita ke Yudea. Mari kita pergi. Yesus tidak langsung katakan kita pergi ke tempat Lazarus. Tidak. Nah, di situ murid-murid katakan, ngapain kita ke sana Tuhan? Di situ kau akan dibunuh nanti. Sana sudah siap orang membunuh engkau. Nah, disinilah khotbah mengenai penginjilan pelayanan terjadi. Yesus katakan, intinya jangan takut. Kalau orang berjalan dalam terang, dia tidak akan terantuk. Tapi kalau orang berjalan kegelapan, dia akan terantuk. Artinya, kalau kita selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita akan dijaga Tuhan, ya, diselamatkan. Begitu Elis dari lagunya, kita akan diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan. Jangan takut. Tapi sering kita membuat hitung-hitungan dulu. Nanti kalau saya berjalan sana, kalau kita jalan sana, bagaimana saya nanti? Bagaimana saya nanti? Ya, kita sering begitu. Sehingga tidak heran kadang-kadang dalam pelayanan kita itu suka mengadakan satu hal-hal yang membuat kita memilih sesuatu hal. Itu sangat berbahaya. Dalam pekerjaan Tuhan jangan pernah kita membuat satu pilihan-pilihan tertentu. Serahkan ke atas. Saya pernah sebagai anggota Eskom, kadang-kadang saya miris. Tiba-tiba ada orang meminta ke sana, minta ke sini. Sementara saya sebagai ketua Eskom, saya tidak pernah meminta ditempatkan dimanapun saya berada. Tidak pernah. Bahkan saya tempatkan satu, sampai saya bilang, Pak, teman-teman Papa di gereja besar-besar enggak apa-apa, sudah biarkan. Bahkan puncaknya saudaraku, ketika saya mau pensiun, keputusan bukan keputusan Eskom, saat Eskom saya itu, tapi hanya Eskom. Saya tidak masalah. Kalau sudah pimpinan bicara, lakukan. Yang penting kita berserah sama Tuhan. Itu kuncinya. Maka Tuhan akan berikan terbaik. Ya, pada saat itu saya mati anggota Eskom tahun 2022, ya, diputuskan. Oke, silakan saya bilang. Tapi saya tunggu-tunggu, nggak dibahas di Eskom. Bahkan saya tidak diundang dalam acara perpisahan pensiunan. Saya nggak masalah. Yang penting saudara kalau sudah keluar dari pimpinan kata pensiun, saya percaya itu suara Tuhan berbicara kepadanya. Jadi saya nggak masalah. Nah, saudaraku, ketika saya katakan demikian pada murid-muridnya, jangan takut. Mari kita berjalan. Jangan hitung-hitungan.
kuasa Tuhan yang lebih besar. Nah, saudara, ketika Yesus tiba satu tempat, saya berpikir, apa Yesus langsung jalan ke tempat Maria dan Marta? Tidak. Dia setelah 2 hari perjalanan masih menginjil, bla-bla terus menginjil. Yesus berhenti. Yesus berhenti, lalu dia menyampaikan berita kepada Maria dan Marta. Yesus ada di sana. Saudaraku, kurang lebih dari tempat perhentian Yesus di mana rumah Maria dan Marta itu kurang lebih 20 sampai 30 menit perjalanan. Lalu Marta berlari mendapatkan Yesus. Nah, saudara, berapa hari Yesus baru tiba sampai bertemu Marta? 2 hari dia menunggu di seberang Yordan, lalu dia berjalan 2 hari. Berapa hari? 4 days late. 4 hari terlambat. Lazarus sudah meninggal. Nah, saudara bisa bayangkan apabila di depan kita ada orang yang sakit, lalu ada yang kita harapkan bisa memberikan kesembuhan, tapi tidak datang, harapan rasanya hilang percuma. Di manakah engkau Tuhan saat aku membutuhkan engkau? Di mana Tuhan, di mana? Katanya, kau bisa sanggup menyembuhkan. Kau datang ke tempat kami terima dengan baik. 4 hari. Lalu Marta katakan, Tuhan, jika engkau ada di sini, maka Lazarus tidak akan mati. Nah, saudara, di langkah awal Marta cukup bagus meminta pertolongan Tuhan untuk datang ke rumahnya menyembuhkan Lazarus. Bagus, saudara kalau susah datang kepada Tuhan minta pertolongan. Tetapi langkah berikutnya ketika Lazarus mati, di mana kau Tuhan? Kami menunggu 40 hari, 4 hari kami tidak mengerti kenapa kau terlambat. Jika kau ada sini pasti dia sembuh. Ini yang salah. Saudaraku, jangan pernah tentukan langkah Tuhan untuk mengobati saudara. Jangan pernah, saudaraku. Sekali saudara tentukan langkah Tuhan untuk mengobati saudara, maka saudara akan kecewa. Jangan pernah, saudaraku. Jangan pernah tentukan langkah Tuhan untuk menyembuhkan saudara, mengobati saudara, menyelamatkan saudara. Jika kau ada sini Tuhan, Lazarus akan sembuh. Mari juga katakan demikian. Apakah Yesus berdebat? Yesus berdebat? Yesus tidak berdebat. Dia hanya katakan, Marta, di manakah kuburnya? Di manakah kuburnya? Di manakah permasalahan itu terjadi? Siapa sini yang tidak takut mati, ada? Tadi kesaksian saudari Eli ketika sakit dari suami ceritakan agak ketakutan. Tapi ada kalimatnya dia yang saya sangat senang sekali. Saya memang takut, tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan terbaik kepada suami saya. Dan saya minta kesembuhan itu. Tapi Tuhanlah biar cari. Bagus itu kalimat, saudaraku. Jangan tentukan cara Tuhan. Maria juga ucapan demikian. Kalau engkau dari sini Tuhan, makin Lazarus tidak akan mati. Nah, saudaraku, kita manusia sering berbuat demikian. Kita tentukan cara Tuhan bagaimana untuk menolong kita. Itu yang tidak baik, saudaraku. Jangan pernah. Saudara berserah sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika Yesus berdoa meminta supaya cawan itu dilarikan, jauhkan daripada dia. Ditutup dengan apa, saudaraku? Apa itu doa Tuhan Yesus? Ada toh? Ketika Bapa tolong jauhkanlah cawan daripada dalam. Tapi apa itu dengan doa Tuhan Yesus? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara-saudara, kalau kita serahkan sama Tuhan, kehendak Tuhan, maka itu yang terbaik bagi kita. Saudara percaya tuh. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus meminta tunjukkan di mana kubur itu, masih berdebat. Tapi Yesus tidak mau berdebat. Nah, sebelum Yesus suruh buka apa itu, Marta bilang begini, Tuhan, sudah 4 hari dia dikubur, sudah bau dia. Nah, saudara, saya berpikir lama sekali, kenapa Yesus menunggu 4 hari? Saya coba menggali penelitian dari arkeologi segala macam. Rupanya kebiasaan bangsa Israel waktu itu, bangsa Yahudi waktu itu, jika 3 hari orang mati,
itu masih dianggap tidur. Mengutip juga pertanyaan Yesus, dia tidak mati, dia masih tidur. Tapi waktu itu tidur dalam Yesus. Jadi belum mati, rohnya masih bergentayangan dan sewaktu-waktu bisa hidup. Kalau istilah orang itu apa? Mati suri. Itu sebabnya kenapa Yesus menunggu sampai 4 hari membuktikan bahwa orang itu benar-benar sudah mati, sudah masuk liang kubur. Dia saudaraku, kadangkala Tuhan memberikan satu jawaban pada kita dengan cara manusia juga. Dia tidak pakai cara dia langsung. Dia bilang, kau kenapa ketika anak Jairus disembuhkan oleh Yesus, dihidupkan, dia masih tidur itu, belum mati itu, kata orang banyak, masih belum tidur. Itu bukan mujizat itu, tanya. Orang banyak itu demikian. Nah, saudaraku, inilah satu hal yang sangat luar biasa. Lazarus sudah 4 hari mati Tuhan. Sudah bau dia, bau busuk. Nah, saudaraku, sebelum saya lanjutkan khotbah saya minta saudari Donna tolong membawakan lagu pujian 4 Days Late. The news came to Jesus. Please confess. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha, watched their brother die. They waited for Jesus, but he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you have been here, you could have healed him and still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You cry to the Lord, I need you now, but he's not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. He'll soon be here. He roll back the stone and he call out your name. When his 4 days late and all hope is gone, Lord, we don't understand why you waited so long.
but his way is God's ways, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. My God is great when he's 4 days late, he's still on time. Saudaraku, cara Yesus adalah cara Bapaknya, bukan cara saudara, bukan juga cara saya. Lalu ketika Yesus berada di depan kubur itu, ketika disuruh Marta dan lain itu, gulingkan batu itu. Tapi sebelum itu saudaraku, ada 3 poin, walaupun itu tidak bagian sini, tapi boleh sampaikan sedikit. Yesus 3 kali menangis. Tangis yang pertama ketika lihat orang banyak, dia rasa cukup sedih, masgul. Tangisan kedua ketika lihat Marta, Maria dan saudara itu nangis, mereka rasa simpati. Tangisan ketiga, Yesus merasa sangat sedih karena orang banyak itu tidak ada imannya, bahkan menuduh Yesus. Katanya dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta segala macam, dan menyembuhkan, membangkitkan orang yang mati. Sahabatnya Lazarus tidak bisa ditolong. Yesus merasa sedih, iman mereka tidak ada. Lalu Yesus katakan kepada Marta, percayakah engkau bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup? Marta berdebat, iya aku percaya Tuhan, dia akan dibangkitkan saat nanti akhir zaman tiba. Saudaraku, itu sering saudara lakukan, juga saya lakukan. Berdebat dengan Tuhan. Tuhan katakan, percayakah engkau? Iya percaya Tuhan, tapi ada tapinya nih. Bla 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 bla. Saudaraku, Tuhan sudah berfirman, lakukan. Tidak usah kita berdebat. Lalu Tuhan katakan, bukalah, gulingkan batu itu. Gulingkan batu itu. Butuh kerjasama dengan manusia dalam kita melakukan tugas, melepaskan kita dari beban. Bukan tidak bisa Tuhan katakan, Bapa, gulingkanlah batu malaikatmu. Tapi satu poin yang perlu kita lihat ucapan Yesus. Dia datang kepada Bapa di surga memohonkan, menyatakan terima kasih. Tuhan, aku sebenarnya bisa melakukan ini tanpa menyatakan kemuliaan namamu. Bisa Tuhan, bisa. Tapi aku menyatakan kemuliaanmu di hadapan orang banyak ini. Aku nyatakan. Nah saudaraku, dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata, sikap kita, mari kita muliakan nama Tuhan. Kalau tidak, kalimat Yesus yang berikutnya, apa kalimatnya bangkitkan Lazarus? Coba baca ayatnya. Ada yang mau bacakan? Ketika batu sudah digulingkan. Ada yang mau bacakan? Ketika mau menghidupkan Lazarus. Boleh seorang volunteer bacakan? Apa diucapkan Yesus? Boleh? Saudara Endro mungkin sudah boleh bacakan kuat. Apa itu? Sependek itu. Apa yang diucapkan Yesus untuk kepada Lazarus? Lazarus, marilah keluar. Lazarus dalam dunia orang mati, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia tinggal berbaring, sudah berserah sama Tuhan, tidak tahu apa-apa. Lazarus, marilah keluar. Lazarus bangkit. Langkah berikutnya, butuh kerjasama dengan manusia. Ketika Tuhan kata, bukalah kain-kainnya itu. Buka. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, panggilan ini kepada saudara berlaku mulai saat ini, bahkan sebelumnya. Tapi sering kita mengabaikannya. Saudaraku, saya akan coba beberapa baca kutipan-kutipan. Ya, sebelum nanti saya akan menutup khotbah saya dengan memanggil kita semua sama-sama. Katakan demikian. Roh Allah sedang meninggalkan banyak orang di antara umat-umatnya. Testimonies to Minister halaman 90. Kenapa? Karena kita membawa segala perhitungan kita, pemikiran kita sendiri ketika minta pertolongan Tuhan. Dikatakan lagi halaman 4 Testimonies halaman 87. Banyak umat Tuhan yang sudah dari kadang suam-suam.
Ya, kepada suatu kelas yang mengaku mereka sangat mencintai kebenaran tetapi kurang dalam pengabdian dan semangat kekristenan. Mereka tidak berani melakukan penyerahan sepenuhnya dan sedia menerima risiko, belum mematikan segala keinginan diri agar dapat menuruti semua prinsip iman mereka daripada Yesus. Nah, saudara, mungkin saudara belum pernah dengar, sudah mendengar. Pintu kasihan tertutup dimulai di dalam rumah Tuhan, dalam umat-umat Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati saudaraku. Kutipan dikatakan dalam Testimonis 9:97 dan Ellen Rating halaman 71. Ya, Early and Later Rain halaman 61. Hati-hati saudaraku. Ya, dikatakan demikian. Sementara pintu kasihan dan masa pencobaan itu masih terbuka pada orang-orang di dunia, di luar gereja kita, di luar umat Tuhan. Tetapi telah tertutup kepada anggota gereja Masihat mereka ketujuh yang tidak hidup sesuai dengan terang yang mereka sudah terima, lalu mereka melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kehidupan mereka. Mengerikan saudaraku, tapi menyenangkan kalau kita setia. Ya. Lalu Patriark Propos selama 140. Setiap hari pintu kasihan tertutup bagi beberapa orang. Setiap jam beberapa orang bergerak menjauhi batas yang dapat dijangkau oleh rahmat Roh Allah dan kasih karunia Tuhan. Setiap hari itu pintu kasihan tertutup berapa? Dan setiap jam orang bergerak perlahan menjauhi rahmat kasih Tuhan. Setiap jam, saudaraku. Maka tidak heran banyak di gereja kita ini terjadi keributan. Pengalaman saya sangat menyedihkan ketika saya ditugaskan pertama sekali ke Sulawesi Tenggara setelah mengalami kerja dulu di Manado. Saya tempatkan satu jemaat. Waktu itu istri saya sudah di sana juga. Saya baru datang belakangan. Ada gereja ini depan terminal, ada bapak-bapak datang kepada saya. Bapak pendeta situ ya? Iya. Siap-siap aja Pak. Kenapa? Hampir setiap Sabtu mereka itu ribut. Ribut apa? Diceritakan bla 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 bla. Nah, sementara saya masih pendeta muda. Baru tugas sekitar 3-4 tahun. Saya berpikir, apa yang saya lakukan? Lalu, telepon belum ada, HP belum ada. Lalu saya pergi ke wartel. Saya teleponlah senior saya, pamong saya di ujung pandang. Saya ceritalah, bla bla bla. Oke, saya akan datang ke tempatmu dalam 2 hari ini katanya. Dia datang, dikasih nasihat bla 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 bla, terus kasih, terus saya catat semua. Dan benar saudaraku, sahabat pertama ketika saya berbakti, luar biasa. Saya melihat wajah memang datang gereja dengan pakaian gereja, tapi tidak ada senyum ceria satupun. Semua saling memandang curiga. Saya ketakutan, tapi untung ada senior saya menemani. Tenang saja. Dengan nasihat dan pertolongan dia, sahabat kedua saya jalani dan puji Tuhan. 6 bulan kemudian kami bisa retreat bersama ke satu tempat walaupun dengan sangat sederhana. Jadi kemang pertama, sekali-sekali perlu saudara buat retreat ya, pendeta sama majelis perlu itu membangun suatu kebersamaan. Retreat bersama. Jangan saudara karena membangun gereja ini begitu mewah, kebersamaan itu saya sangat sedih, terus terang. Kenapa tidak ada rencana untuk retreat? Biaya pasti ada. Dan itu salah satu metode diterapkan oleh pamong saya. Ajak retreat. Setelah kami retreat, kami ada satu kebersamaan. Tahu saudara nginap di mana? Kami pasang tenda sama-sama. Nah, saudaraku, jangan sampai saudara kena dari pintu kasihan tertutup karena Roh Allah meninggalkan mereka yang sudah mempunyai hari pengujian dan sudah mempunyai kesempatan tetapi disia-siakan. Ya, disia-siakan. 2 Selected Messages halaman 16. Nah, saudaraku, saat ini ketika Yesus memanggil Lazarus, "Hai Lazarus, marilah keluarlah." Itu dalam suasana langsung mati tidak berdaya. Kalau saudara mau dipanggil Tuhan Yesus untuk merubah, saudara harus matikan semua keinginan pribadi. Buang semua itu. Kalau tidak, maka selalu ada hambatan datang.
saudara tidak akan bisa keluar dan bangkit. Ingat, kalau harus bangkit masih butuh pertolongan orang untuk buka kain kafannya. Tapi saat ini tidak, saudaraku. Keputusan itu di tangan saudara. Pelajaran setelah sahabat kita di hari Kamis katakan, Tuhan tidak pernah mau menghukum manusia. Tetapi manusia itu memilih sendiri sehingga murka Tuhan kena sama dia. Saudara boleh ulangi pelajaran setelah sahabat kita. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan. Marilah kita. Apabila saudara memanggil nama saudara, hai Togar Simanjuntak, marilah keluar. Saya langsung cepat keluar. Saya sudah siap. Hai Rudianto Pasaribu, marilah keluar. Segera keluar. Hai Ehrat Tobing, marilah keluar. Keluar cepat saudara, jangan tunggu lama-lama. Hai Endro Situmorang, marilah keluar. Keluar. Jangan lama-lama lagi. Saudaraku, ya, mari, kalau saudara panggil satu persatu nama saudara, cepat keluar. Matikan semua keinginan pribadi saudara, makin semua. Tidak ada saudara perlu ragukan itu. Karena kita semua ingin kemana saudaraku? Ingin kemana kita semua? Apa saudara mau sini bertahan? Ingat, di tahun 2025 ini, Kongres atau keputusan Sandelo sudah mulai akan berlaku. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri katakan di sini, maka nonsen, omong kosong saudara bisa bertahan. Tahun 2000, Donald Trump sudah mulai terapkan itu. Ya, keputusan bersama Sandelo. Dan sebelum kita masuk ke sana, penyaringan mulai terjadi. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan untuk kita keluar dari kematian dosa kita ini, keluar dari sikap dosa kita ini, maka kita akan sia-sia. Maka yang saudaraku, ada orang usianya 80, tapi matinya di usia 30-35. Apa? Sudah mati rohani dia, umur 35, 40, 45. Tapi dikubur umur 80 kah atau 75 kah? Ya, ya saudaraku, saya mengajak kita semua, mari kita untuk selalu mendengar suara Tuhan memanggil kita. Walaupun kelihatan Tuhan terlambat menolong kita, ya, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Ya, biarkan Tuhan bekerja bagi kita. Biarkan Tuhan memberikan peraturan-peraturan tepat untuk kita laksanakan. Tidak usah kita membawa akan argumen kita sendiri. Itu akan sia-sia. Datanglah kepada Tuhan, saudaraku. Saya mengharapkan, ya, saya sebagai salah satu, boleh katakan pendiri gereja sini, saya sangat rindu, saudaraku, kita semua sama-sama ada masuk ke dalam kerajaan surga ketika Yesus datang menjemput kita. Kita sama-sama duduk bergandengan, bersukacita, bergenggam tangan. Kita sama-sama bergembira setiap hari ketika kita bertemu. Sama-sama kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat surga sementara kita berada di dunia ini. Saya percaya ketika nama saudara disebut oleh Tuhan Yesus, artinya saudara sudah siap untuk menerima keselamatan itu. Tapi hati-hati, banyak umat-umat Tuhan yang santai, tidak peduli, karena dia berpikir itu tidak masalah, masih lama. Ya, ingat, hari ini saya mengajak kita semua untuk kita mau berserah, meminta pertolongan Tuhan, mau berserah mengikuti jalan Tuhan. 4 days late, 4 hari kelihatan terlambat, tapi Tuhan selalu berikan pertolongan tepat waktu, tepat caranya, tepat tempatnya, dan tepat sasarannya. Tuhan memberkati. Inilah doa harapan kita bersama. Amin.